Prof Muhaimin masuk udah. Assalamualaikum. Masuk lagi. Izin Prof. Sudah. Ini kok no? Pak Budi? Ya. Udah. Yuk. Udah lengkap ya? Izin Prof. Udah semua ya? Ya Prof. Bisa kita mulai Prof? Sebentar. Saya mau terkait dengan blog yang dibuat ya. Oh ya siap Prof. Ya jadi sudah saya cek semua blog yang dikirim itu, yang alamatnya dikirim ke saya. Ternyata sudah ahli semua buat blog ya. Tapi tinggal bagus juga lah isinya ya. Kalau saya lihat masih standar isinya ya, belum banyak tambahan macam-macam ya. Baru yang utamanya saja dibuat. Ya kalau bisa mulai aktif. Ya saya nilai 2 minggu lagi. Jadi saya mau kalian perbaiki lagi gitu ya. Gitu isinya itu. Jadi kalau bisa ditambah lagi gitu ya. Kemudian kalau bisa interaksi antara kalian aja dulu ya. Karena biar ada kelihatan gitu aktif di blog masing-masing, ada pertanyaan, ada jawaban dan sebagainya gitu. Ya, tolong diperbaiki aja ya, diperbaiki, kemudian ditambahin itunya. Ya, kontennya itu kontennya diiniin ya, ditambahin dan dibagusin. Saya kasih waktu 2 minggu ya, sampai 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan baru saya nilai benaran untuk nilai mid semesternya. Ya, jadi saya nilai dari blog itu untuk nilai mid, kalau nilai tugas dari presentasi. Oke. Ya, silakan kelompok yang presentasi hari ini. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Oke. Silakan Bang Beni. Moderator. Ya, Mas. Halo, Pak Beni. Bisa dengar suara saya, Pak Beni? Ya, silakan Pak Beni. Moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Prof Muhaimin, juga kawan-kawan yang ada pada sore hari ini. Baiklah, kami dari kelompok yang beranggotakan pertama Riri Indriani, kedua Rinaldi Putra Tama, yang ketiga saya sendiri Beni Zekana akan presentasikan makalah dengan judul pembelajaran elektronik e-learning untuk membantu proses pembelajaran. Untuk selanjutnya kami persilakan Saudara Rinaldi Putra Utama untuk mempresentasikannya. Untuk waktu kami persilakan. Halo Pak Rinaldi. Halo. Siapa yang bilang? Rinaldi bilang. Sorry unmute. Yuk, kita ulang ya. Ya silakan Pak Rinaldi. Mohon maaf ya. Ya, sebentar Pak. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Beni sudah membuka presentasi pada hari ini. Baiklah, langsung saja untuk presentasi pada hari ini yang berjudulkan pembelajaran elektronik atau e-learning untuk membantu proses pembelajaran.
teknologi baru terutama dalam bidang ICT ini memiliki peran yang semakin penting dalam pembelajaran. Banyak orang percaya bahwa multimedia akan dapat membawa kita kepada situasi belajar, di mana learning with a word akan dapat digantikan dengan learning with fun. Proses belajar sendiri dipandang sebagai proses yang aktif dan partisipatif, konstruktif, kumulatif, dan berorientasi pada tujuan pembelajaran. Jadi untuk itu diperlukan suatu pembelajaran yang dapat meningkatkan kontribusi dan interaktivitas antara peserta didik. Jadi pembahasannya untuk terkait dengan judul itu meliputi yang pertama peran media dalam proses pembelajaran, kedua pengertian e-learning, tiga fungsi dan manfaat e-learning dalam pembelajaran, empat komponen e-learning, lima e-learning sebagai media pembelajaran. Nah, peran media dalam proses pembelajaran, yang pertama itu media sebagai alat bantu. Yang kedua, media sebagai sumber belajar. Nah, di sini ada pun juga pengertian e-learning. Yang pertama, menurut Kumar C. Koran pada tahun 2002, itu dia mengatakan sembarang pengajaran yang menggunakan rangkaian elektronik, LAN, WAN, atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Kedua, kalau menurut Rosenberg pada tahun 2011, forum belajar yang merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan suatu teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Nah, bisa dilihat di sini ada fungsi pembelajaran elektronik atau e-learning itu sebagai suplemen untuk peserta didik bebas memilih, sebagai komplement pelengkap pembelajaran di kelas, substitusi yang sepenuhnya melalui internet, bisa dikatakan cyber learning ya. Nah, lanjut yang pertama meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik atau mahasiswa dengan guru, instruktur, dan dosen. Kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Time and place flexibility. Tiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas atau potential to reach a global audience. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Easy updating of content as well as archivable capabilities. Manfaat pembelajaran elektronik atau e-learning. Di sini juga ada komponen e-learning. Yang pertama infrastruktur e-learning, dalamnya ada jaringan komputer, internet, dan peralatan multimedia. Nah, yang kedua sistem e-learning atau disingkat menjadi LMS. Dan tiga, konten e-learning, sebagai bahan pembelajaran. Nah, e-learning sebagai media pembelajaran, dalam prakteknya e-learning memerlukan bantuan teknologi. Karena itu dikenal istilah computer based learning atau CBL, yaitu pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer, dan computer assist learning atau CAL, yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer. Nah, dari PowerPoint yang saya bacakan tadi, di sini ada pula kesimpulannya. Kesimpulannya, e-learning itu diartikan sebagai pembelajaran jarak jauh berbasis web yang menggunakan teknologi komputer dan internet. E-learning mempermudah interaksi antara siswa dengan bahan atau materi pembelajaran. Demikian juga interaksi antara siswa dengan dosen atau guru atau instruktur, maupun antara sesama siswa. Sesuai dengan kebutuhan, dan guru atau instruktur dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soal-soal ujian yang hanya dapat oleh siswa sekali saja dan dalam rentangan waktu tertentu pula. Dengan memanfaatkan pembelajaran melalui elektronik atau e-learning,
dan penggunaan internet diharapkan dapat membantu mengoptimalkan proses pembelajaran. Nah, demikian. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih untuk Pak Rinaldi sudah mempresentasikan makalah dengan judul pembelajaran elektronik e-learning untuk membantu proses pembelajaran. Untuk selanjutnya kami buka 3 sesi kepada kawan-kawan. Mungkin ada pertanyaannya. Kita buka 3 sesi pertanyaan. Kami persilakan. Izin bertanya? Ya, maaf, dengan siapa? Dengan saya Ardiansa. Pak Ardiansa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, atas kesempatannya, ini bagus sekali tentang e-learning. Juga ada sangkut pautnya dengan pernyataan. Di sini saya bercerita sedikit, agak canggung terhadap e-learning. Apakah saya harus memfokuskan untuk penelitian menggunakan ini atau? Nah, jadi saya ingin menanya kepada kelompok Anda, tolong Anda jelaskan manfaatnya lebih spesifik kita menggunakan e-learning ini. Manfaatnya spesifik itu bagaimana? Dan keunggulan dan keterbatasan kita menggunakan e-learning ini. Jelaskan. Terima kasih. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Ardiansa. Untuk selanjutnya kami persilakan kawan-kawan yang ingin memberikan pertanyaan. Assalamualaikum, Pak Moderator. Ya, dengan siapa? Izin bertanya dengan Saudara Muhammad Iqbal. Ya, silakan. Baik, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal ingin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai e-learning ya kita hari ini. Pertanyaan itu, tren apa saja e-learning sekarang ini di Indonesia maupun di dunia? Tren yang seperti apa trennya? Ya. Tren yang seperti apa kuliah e-learning ini khususnya di Indonesia dan di dunia begitu? Dan seberapa siap Indonesia ini menjalankan e-learning ini? Kesiapannya begitu. Oke. Peran ya Pak Iqbal ya? Peran apa saja ya? Apa sih? Tren. Bukan. Oh, trennya. Tren. Oke. Trending. Oh. Udah ya, saya pahami Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Selanjutnya kami persilakan 1 sesi pertanyaan lagi. Kami persilakan 1 pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Siapa Ren? Silakan untuk teman-teman 1 pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Baik, untuk sambil menunggu pertanyaan 1 lagi untuk sesi pertama, kami persilakan kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Pak Ardiansa serta dengan Pak Iqbal. Izin moderator.
Ya, silakan Bu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Iqbal. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan dari Pak Iqbal tadi. Pertanyaan adalah apa saja manfaat spesifiknya dari e-learning serta keunggulan maupun kelemahannya atau keterbatasannya. Untuk ya, Saudara Ardi. Untuk manfaat, itu yang pertama bisa dilihat dari segi fleksibilitas. Nah, jika pembelajaran konvensional di kelas itu kan biasanya mengharuskan siswa untuk hadir di dalam kelas pada jam-jam tertentu. Nah, ataupun juga sebagai mahasiswa untuk kuliah pada jam-jam tertentu. Nah, hal tersebut seringkali jadwal tersebut bentrokan dengan kegiatan yang lain. Nah, karena itu dengan adanya e-learning, maka itu bisa memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu maupun tempatnya untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian dari segi independen atau dari segi kemandirian, itu dengan adanya e-learning itu memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk memegang kendali atas kesuksesan belajarnya masing-masing. Jadi dengan kata lain bahwa siswa ataupun mahasiswa itu diberi kebebasan untuk menentukan kapan akan mulai kuliah, kapan akan mulai belajar, dan kapan dia akan menyelesaikan tugas-tugasnya. Contohnya seperti mungkin tugas mata kuliah kita, mungkin seperti statistik, itu kan ada diberikan batas waktu, ada batas waktu, jadi kita diberi kebebasan mau pada waktu dan hari apa misalnya sampai, tetapi tetap dalam batas waktu yang telah disediakan. Kemudian dari segi biaya, itu juga bisa menghemat waktu, menghemat biaya, dengan pembelajaran e-learning, itu biaya bisa lebih dihemat, baik dari segi finansial maupun dari segi non-finansialnya. Nah, secara finansial itu biaya yang bisa dihemat antara lain biaya transportasi untuk ke tempat belajar maupun biaya akomodasi. Nah, seperti saat ini dengan adanya pandemi ini kan kita terpaksa harus melaksanakan kegiatan e-learning walaupun terpaksa, tetapi tetap ada keuntungan atau manfaatnya. Salah satunya yaitu tadi untuk kita yang berada di daerah yang jauh, itu akan menghemat biaya transport dan juga biaya untuk menghemat tempat menginap, ataupun mungkin ada yang ngekos di sini, nah itu bisa lebih dihemat. Kemudian untuk keunggulan dan kelemahannya. Keterbatasannya, Bu, bukan kelemahan. Keterbatasan. Ya, keunggulan dan keterbatasan e-learning. Baik. Untuk keunggulannya, yang pertama itu tersedianya fasilitas e-moderating di mana dosen dan mahasiswa itu dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja kegiatan komunikasi itu dilakukan dengan tanpa adanya batas jarak, tempat, maupun waktu. Kemudian yang kedua, keunggulan e-learning ini adalah dosen dan mahasiswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar tersebut dipelajari. Kemudian yang ketiga, itu mahasiswa dapat belajar atau mereview bahan ajar mata kuliah setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar sudah tersimpan di dalam sistem. Jadi kita bisa mengulang-ulang kembali pembelajaran karena semua tugas, kemudian materi ajar itu sudah tersimpan secara otomatis dalam sistem. Kemudian yang keempat, apabila mahasiswa itu memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajari, ia dapat melakukan akses internet secara lebih mudah. Kemudian keunggulan berikutnya yaitu baik dosen maupun mahasiswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Nah, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.
Kemudian keunggulan berikutnya yaitu dengan berubahnya peran mahasiswa dari yang biasanya pasif itu menjadi lebih aktif. Dan yang ketujuh itu dengan pembelajaran e-learning itu bisa relatif lebih efisien. Misalnya yang tinggal jauh dari tempat kuliah atau tempat sekolah secara konvensional itu bisa lebih efisien lagi. Nah, kemudian walaupun e-learning ini memiliki keunggulan, tapi tentunya juga tidak terlepas dari berbagai keterbatasan ataupun kekurangannya. Nah, menurut kami kekurangan e-learning yang pertama itu adalah keterbatasan itu kurangnya interaksi antara guru ataupun dosen dan siswa atau mahasiswa, atau bahkan antar mahasiswa itu sendiri dan atau siswa itu sendiri. Nah, kemudian kenapa hal ini menjadi masalah? Karena dengan kurangnya interaksi itu bisa memperlambat terbentuknya value dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian kekurangan atau keterbatasan berikutnya yaitu e-learning ini kecenderungannya mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek atau bisnis yang komersil. Kemudian yang ketiga, proses belajar dan mengajar itu cenderung ke arah pelatihan daripada arah pendidikan. Dan keempat itu berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Kemudian yang kelima, mahasiswa dan siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi, itu biasanya cenderung gagal. Kemudian yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Karena mengingat juga sebagaimana besar wilayah dari negara kita itu banyak yang di daerah-daerah itu terbatas untuk fasilitas internetnya. Kemudian yang berikutnya itu kurang tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan dalam bidang ICT. Selain itu juga biasanya karena keterbatasan keterampilan tersebut itu akan mempengaruhi penguasaan dari bahasa komputer tersebut. Nah, itulah tadi beberapa keunggulan maupun keterbatasan yang dimiliki oleh e-learning. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Oke. Ya, dari Pak Ardiansa. Bagaimana Pak Ardiansa? Baiklah, terima kasih. Nah, di sini untuk masalah keterbatasan, halo, dengar? Ya, dengar Pak Ardi. Di sini kalau untuk masalah kurangnya interaksi ini ada khususnya untuk interaksi, karena di sini psikologis antara siswa dan guru itu pasti ada pengaruhnya. Ada cara lain untuk interaksi ini atau menggunakan tambahan bagaimana gitu dalam pembelajaran, khususnya untuk interaksi, ini yang paling penting. Mohon maaf Pak Ardi, putus-putus suaranya Pak Ardi. Untuk masalah interaksi, untuk keterbatasan, untuk bagian interaksi, paham? Interaksi. Ya, oke. Ada nggak cara lain? Ya, bentar. Ada nggak cara lain supaya guru dan siswa itu bisa interaksi kalau menggunakan e-learning ini? Maksudnya Pak Ardiansa, di dalam menggunakan e-learning ini bagaimana interaksi siswa tetap terjaga, begitu ya Pak Ardiansa? Ya, pintar sekali Bung Beni. Ya, Silakan. Ya, terima kasih Pak Ardiansa. Barangkali seperti ini menurut saya Pak Ardiansa, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Ririn tadi, apa saja spesifiknya dan apa sih kegunaan e-learning ini dalam pembelajaran ketika kita bisa merasakan bagaimana kondisi saat ini ya, dengan adanya COVID ya terpaksa kita harus menggunakan e-learning atau cyber learning gitu ya. Nah, jadi selain itu bagaimana sih cara berinteraksi selain melalui video dalam e-learning ini kan biasanya kan ada chat juga Pak Ardi.
Nah, kalau di lapangan saya bisa merasakan apa sih bagaimana sih siswa ini gitu loh. Siswa ini kan kadang kan tidak berani ngomong, tidak berani berbicara langsung di depan audien, walaupun di sini sudah terkumpul beberapa peserta didik. Nah, di sini kan guru juga mengajarkan supaya peserta didik itu bisa terbuka. Jadi di sini kalau kita menggunakan Zoom, ini kan ada chat ya, ada ke everyone, ada yang private. Nah, ini saya rasa ini bisa menjadi alasan untuk berinteraksi kepada siswa, walaupun tidak secara langsung. Tetapi kalaupun memang mau secara langsung, saya pikir bagaimana cara guru mengkondisikan hal yang demikian gitu, sesuai dengan terkait dengan apa yang Pak Ardi tanyakan. Nah, mungkin menurut saya seperti itu dulu Pak Ardi. Kita melihat dulu bagaimana sih kondisi siswa itu pada saat pembelajaran learning ini realisasi gitu loh. Berarti kalau yang saya serap tadi, berarti daripada learning lebih bagus Zoom untuk masalah karakter peserta didik yang pemalas yang tadi dikatakan Bu Ririn. Bagaimana Pak Ardi? Mohon maaf, putus-putus lagi suaranya. Ya sama. Yang untuk tadi yang siswa yang malas gitu, apalagi yang kalau sudah malas ketinggalan ya sudah, berarti lebih bagus menggunakan aplikasi lain selain e-learning gitu. Nah, itu tadi kembali lagi kepada pengajarnya Pak Ardi, bagaimana gurunya mengkondisikan hal yang seperti itu. Nah, kalau kita berbicara soal malas, ya pastinya dalam sekolah itu ada siswa yang malas. Tetapi kan bagaimana cara guru mendidik siswa itu supaya siswa itu kan tetap bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Terus juga di sini kan eranya sekarang udah era digital. Tidak mungkin lah namanya siswa yang terlalu gaptek. Minimal dia kan ada teman untuk sharing bagaimana cara menggunakannya. Nah, tadi kan kembali lagi ke pertanyaan Pak Ardi, bagaimana berinteraksi selain menggunakan ini e-learning gitu kan. Nah, jadi saya rasa seperti itu gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan supaya terpecahkan gitu loh. Menurut Bung Benny bagaimana untuk masalah siswa yang malas? Berarti e-learning ini tidak kondusif, malah lebih bagus menggunakan aplikasi lain. Ya, kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Ardi tadi, kurangnya interaksi antara siswa itu harus terjadi. Tapi di masa pandemi ini, memang kita merasa bahwa yang namanya kuliah dalam jaringan itu harus dilakukan, meskipun kita menyadari ada sedikit kekurangan dan juga itu adalah yang terbaik di dalam kondisi pandemi pada saat seperti yang dijelaskan oleh Ibu Riring tadi, bahwa kalau kita melihat mengacu pada kesiapan negara kita, memang dibanding dengan negara-negara maju, bahwa negara kita sangat belum siap menghadapi kuliah daring ini, karena kita melihat kalau negara-negara maju sudah lama mulai kuliahan yang seperti ini, tapi kita misalkan dari pandemi ini kita harus melaksanakan kuliah dari dan hal itu pun tidak terlepas dari beberapa kekurangan. Tapi bukan berarti tidak ada interaksi yang terjadi. Ada, tetapi kurang. Seperti biasa, seperti sekolah tatap muka. Interaksi yang terjadi seperti cek secara langsung itu saya rasa itu adalah bagian dari interaksi, tapi harus kita sadari bahwa interaksi itu sangat jauh kurang seperti interaksi tatap muka. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk interaksi ya kita melihat kondisi, paling kalau untuk siswa malas. Tapi kalau untuk pemalas ini apa ada ikut sertaan orang tua untuk memantau?
melalui koordinasi guru dengan orang tua gitu. Karena ya Rido silakan. Ya, Pak Rido. Ya, cyber. Ya. Ya, pada intinya ini kan proses pembelajaran jarak jauh. Jadi menggunakan media apapun yang seperti kata Rido tadi, maupun pakai Facebook sekalipun, tapi kalau prosesnya itu untuk pembelajaran, kita kan perlu menggunakan teknologi. Itu tadi, ini kan termasuk teknologi. Nah, jadi ya memang banyak sekali Pak Ardi situs ataupun aplikasi yang perlu kita gunakan bagaimana cara kita bisa berinteraksi kepada siswa. Nah, itu sudah bisa dikatakan ya e-learning seperti itu. Kalau kita berbicara soal interaksi yang seperti Pak Ardi pertanyakan, saya rasa sebagian sudah kita coba jawab, tetapi kalau kita mengetahui bagaimana siswa itu malas gitu ya, malas untuk berinteraksi dalam posisi kita sedang belajar, sedang kuliah gitu, tetapi dia malas berinteraksi, yaitu saya rasa kembali lagi kepada guru atau siapa yang memantau dia, bisa wali kelas, bisa guru BK, itu kan tergantung gurunya. Makanya saya katakan tadi bagaimana cara gurunya cara gurunya mengkondisikan hal itu supaya siswa yang malas tadi itu bisa merasa dia salah gitu loh. Nah, kalau sudah salah artinya kan nilai dia tidak dapat, yang rugi siapa ya, siswa tadi. Makanya kita perlu memberikan penekanan gitu loh, penekanan yang dalam arti jangan terlalu ditekan, karena kan kita tidak tahu psikis beberapa siswa itu bagaimana. Jadi pada intinya sebagai guru perlu bagaimana cara guru gitu loh, supaya siswa itu tidak malas dalam belajar menggunakan e-learning. Nah, di situ kan harus bisa mengetahui bagaimana kondisinya. Kalau kondisinya seperti saat ini ya saya rasa perlu untuk menggunakan e-learning seperti itu, Pak Ardi. Ya, terima kasih. Ya, izin Pak Beni boleh bantu namanya? Ya, silakan. Bu Desi. Terima kasih Pak Beni untuk kesempatannya. Saya coba menambahkan saja. Tadi sudah jelas dipaparkan oleh Bu Ririn secara gamblang kelebihan dan kelemahan dari proses penggunaan e-learning. Tidak hanya e-learning, pembelajaran secara tatap muka juga ada kelebihan dan kekurangannya. Sama dengan e-learning juga ada kelebihan dan kekurangannya. Setiap media atau strategi yang dipilih oleh seorang guru, dosen, ataupun instruktur tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, sebelum memulai proses pembelajaran, seorang guru, instruktur, ataupun dosen sebaiknya melakukan analisis apapun itu, peserta didik,
sosialnya, psikisnya, kemudian keadaan wilayah geografisnya, memungkinkan tidak menggunakan e-learning. Jika memungkinkan, gunakan e-learning. Tapi jika lebih efektif tatap muka, lakukan secara tatap muka. Jadi tidak semua materi pelajaran itu harus menggunakan e-learning atau bukanlah e-learning satu-satunya pilihan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Ya, Bisa tatap muka yang terbaik, bisa e-learning yang terbaik, atau bisa blended learning kombinasi. Nah, jadi itulah tujuannya sebelum memulai pembelajaran, seorang pengajar itu harus melakukan analisis terlebih dahulu. Jadi kalau memang tidak cocok menggunakan e-learning, jangan dipaksakan. Kalau memang lebih baik, lebih efektif menggunakan e-learning, gunakanlah. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. 100 untuk Bu Desi. Gimana Pak Ardiansa? Oke, terima kasih. Saya puas jawaban Bu Desi. Terima kasih Bu Desi. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Iqbal. Kami silakan pada Bang Rinaldi. iya. Ya, terima kasih Pak Beni. Terkait dengan pertanyaan Pak Iqbal, tren apa saja yang ada pada e-learning? Di sini menurut kami, kita kalau mengetahui trennya mungkin banyak sekali ya. Apalagi banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan khususnya dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk tren, kemungkinan dari fitur atau hal yang menarik dalam sebuah aplikasi yang tentunya digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ bisa kita lihat kan banyak sekali aplikasi yang mungkin banyak perbedaan, mulai dari fitur menu ataupun tampilan-tampilan untuk untuk bagaimana cara membuka materi pembelajaran. Nah, terus di sini juga mengapa terkait dengan pertanyaan Pak Iqbal tadi, dunia juga perlu menggunakan e-learning. Ya, kita kan melihat bagaimana sih kondisi kita saat ini gitu. Nah, benar tadi yang dikatakan Bu Desi, ada kelebihan dan kekurangan pada bagaimana kita menggunakan pembelajaran menggunakan e-learning gitu loh. Kan aplikasi-aplikasi itu juga banyak tuh. Nah, aplikasi-aplikasi banyak, ada yang lebih, ada yang kurang gitu loh. Itu menurut kita. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi, ya kita bisa menilai sendiri dong. Oh, ini menarik menurut kita. Misalnya contohnya saya menggunakan Zoom ketika kita kuliah. Menurut saya lebih nyaman pakai Zoom daripada Edmodo misal gitu. Nah, kalau Edmodo itu kok nggak bisa tatap wajah ya gitu. Itu menurut saya nggak tahu nih. Tapi menurut teman-teman lebih nyaman pakai Edmodo. Mengapa? Karena lebih menarik, lebih fiturnya lebih tren gitu loh. Menurut audien misalnya. Jadi kan punya pendapat masing-masing dalam proses pembelajaran jarak jauh supaya si pembelajar ini, peserta didik ini mampu untuk lebih menguasai atau mengetahui bagaimana sih cara menggunakan e-learning atau pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi ini misalnya. Jadi kembali lagi kepada pengguna, bagaimana apa tren-trennya. Kalau menurut saya ya beberapa aplikasi ya tentunya ada kelebihan dan kekurangan seperti fitur tadi. Nah, seperti Zoom kan bisa bertatap wajah, menggunakan video dan bisa chat juga seperti itu. Ya, cukup sampai situ dulu Pak Iqbal. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan. Saya kembalikan pada moderator. Silakan ada teman-teman. Moderator izin. Ya, silakan. Izin. Ya, silakan. Bu Riri. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menambahkan dari jawaban Saudara Aldi tadi. Seperti halnya tren teknologi,
yang semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun, tentunya e-learning pun juga semakin berkembang. Nah, bagi beberapa kalangan, mungkin hanya tahu bahwa e-learning itu ada sekedar proses belajar jarak jauh yang menggunakan komputer dan tidak perlu bertatap muka secara langsung. Namun sebenarnya dalam e-learning itu ada bermacam-macam alternatif pengganti untuk mencari ilmu dari pendidikan formal maupun non formal itu sendiri. Nah, beberapa tren yang ada saat ini dalam dunia e-learning itu diantaranya yang pertama itu adalah personalized dan big data. Dengan adanya personalized dan big data ini memiliki peran yang signifikan, bahkan tren ini bisa menjadi alat untuk pelatihan di sebuah perusahaan, tidak hanya dari segi formal saja. Nah, dengan adanya personalisasi kinerja dalam perusahaan dengan menggunakan e-learning, maka hal itu akan memudahkan pihak perusahaan untuk mengetahui potensi dalam diri pekerjanya, sebab dalam kenyataannya seorang individu lebih mengenal dirinya sendiri daripada orang lain. Nah, sedangkan big data juga bisa digunakan untuk menyimpan hasil evaluasi, kemudian mengetahui hasil pencapaian dan mengoptimalkan kinerja dari e-learning itu sendiri. Nah, big data ini dapat digunakan untuk menekan langkah selanjutnya learning. Nah, big data ini efisien, maka data skala besar akan menjadi alat dalam untuk mengembangkan dan membangun e-learning ke depannya. Kemudian tren berikutnya adalah gamification. Nah, kunci kesuksesan dari e-learning itu sendiri adalah interaksi peserta didik untuk berperan aktif dalam mendapatkan informasi pembelajaran. Sebagaimana tadi yang dibahas di awal, bahwa salah satu kekurangan dari atau keterbatasan e-learning itu adalah peserta didik atau mahasiswa itu kurang berinteraksi. Nah, sekarang sebenarnya untuk menunjang kegiatan interaksi ini sudah ada, yaitu dengan adanya gamification. Nah, dengan adanya gamification dalam e-learning itu akan memotivasi peserta didik untuk menjadi lebih aktif dan lebih baik kembali. Kemudian selain itu ada juga mobile learning. Nah, pertumbuhan mobile pun juga semakin pesat di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia juga sudah sangat pesat. Nah, mobile learning ini akan menjadi menjadi tren yang hadir untuk melengkapi sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning. Karena mobile learning ini bisa memfasilitasi peserta didik untuk berkontribusi langsung dan bertukar pendapat dengan pengajar maupun peserta didik lainnya secara real time. Nah, kemudian ada juga augmented virtual reality. Dengan adanya IR dan VR ini dapat dikatakan bahwa dapat digunakan untuk bermain game, tapi juga bisa digunakan untuk menjadi media simulasi untuk belajar lebih mendalam dan akan menjadi tools dari e-learning yang paling ditunggu. Dan saat ini pun VR dan AR ini sudah bisa kita manfaatkan. Kemudian micro learning. Nah, selain hal itu juga micro learning pun juga bermanfaat atau sudah menjadi tren dalam dunia e-learning. Nah, mungkin hanya itu tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih tambahan dari Bu Ririn. Bagaimana Pak Iqbal? Ya, untuk kesiapannya sendiri tadi Pak Moderator belum ada jawabannya gitu. Ya. Untuk kesiapan, sejauh mana kesiapan dunia dan Indonesia menghadapi perubahan cara belajar ini ya Pak Iqbal? Ya, betul Pak Moderator, silakan. Ya, baik. Baik, saya mencoba menjawab dari tambahan dari Bu Ririn tadi, sejauh mana
kesiapan Indonesia dan dunia dalam pelaksanaan e-learning ini, bahwa sejauh ini kita melihat bahwa khusus di Indonesia, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa belum sepenuhnya siap dengan hal ini dibanding dengan negara-negara maju, apalagi di negara-negara barat. Kalau mereka kan sudah lama menggunakan e-learning dan secara otomatis sudah perangkatnya pun sudah canggih-canggih, dan di Indonesia pun seperti tadi juga dijelaskan oleh Desi, salah satu kendalanya di daerah-daerah terpencil ya, saya rasa belum ada Keterbatasan sinyal. Nah, perbatasan sinyal ini tentu menjadi kendala besar untuk pemerintah dalam menerapkan e-learning. Saya rasa cuma itu tambahannya. Untuk yang kedua, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan pertanyaan dari Pak Iqbal. Kami persilakan. Mas Rinaldi, kami silakan. Jika ada tambahannya. Saya rasa cukup, Pak Beni. Barangkali coba teman-teman yang lain mungkin ada beberapa tanggapan yang dapat meluruskan jawaban dari kelompok kita. Ya, kami silakan dari teman-teman. Ini ada teman yang dari Pak Iqbal. Ya, Pak Iqbal. Gimana Pak Iqbal? Tempatnya yang sudah kami sampaikan. Ya, baik. Cukup pas. Silakan moderator. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk sesi pertama. Satu pertanyaan lagi. Kami persilakan kepada satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Ya, silakan. Barangkali Pak Arif mau bertanya, atau Pak Budi, Bu Ulan. Pertanyaan lagi sesi pertama. Silakan Pak Budi, Pak Kamal. Ya, Bu Ayu. Bu Fajar mau bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan lagi. Baik, mungkin kalau tidak ada kita mohon kepada Prof. Muhaimin mungkin yang bisa melengkapi diskusi kita pada sesi pertama tadi, karena tidak ada lagi, belum ada pertanyaan dari kawan-kawan semua. Oke. Baik ya, saya coba ini jawab beberapa tadi. Sebagian besar sudah tepat ya dijawab oleh kelompok penyaji. Nah, tapi terkait dengan e-learning gitu ya. Dan tadi ada yang mempertanyakan apakah e-learning itu tidak interaktif gitu ya, sehingga tadi kayak Zoom gitu ya, Google Meet dan sebagainya itu katanya tidak bisa memfasilitasi gitu. Jadi gini, yang dinamakan e-learning itu adalah semua proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Ya, jadi tidak perlu tatap muka, tetapi proses pembelajaran bisa berlangsung. Misalnya gurunya ada di Kerinci, misalnya pada suatu hari gurunya itu nggak bisa tatap muka di kelas, ya, dia ada perjalanan dinas ke Kerinci, tetapi dia harus memberikan pembelajaran pada jam 9 pagi. Nah, dia bisa melakukan pembelajaran itu dari Kerinci
di dalam. Nah, pembelajaran bisa lewat apa? Bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Meet kalau memang mau dia tatap muka gitu kan. Jadi gurunya kelihatan, siswa kelihatan gitu. Nah, tetapi kalau pembelajarannya asal berlangsung gitu, tidak perlu terlihat wajah guru dan wajah siswa, bisa dia pakai WhatsApp ya. Ya. Bisa juga pakai Facebook dan sebagainya. Nah, kalau yang kapanpun siswa itu bisa berinteraksi dengan guru, biasanya di sekolah-sekolah itu dipakai Edmodo ya. Kemudian ada yang namanya Kuiper School gitu ya. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas di dalam proses pembelajaran e-learning. Jadi proses pembelajaran e-learning itu sangat-sangat interaktif gitu ya, tergantung dengan yang menggunakannya. Ya. Zoom itu masuk e-learning ya, Zoom, Google Meet gitu. Malahan itu yang paling bagus sekarang, karena kita seperti proses perkuliahan di dalam kelas gitu kan, padahal kita kan dipisahkan oleh jarak gitu kan, jarak dan waktu gitu, tetapi kita kan bisa gitu. Misalnya siswanya di Irian Jaya, gurunya ada di Jakarta, kan itu udah dipisahkan jarak, dipisahkan oleh waktu, beda waktunya aja 2 jam ke Irian Jaya. Nah, tapi proses pembelajaran bisa berlangsung gitu, dan mereka bisa bertanya, guru bisa menjelaskan ya, sangat-sangat interaktif gitu. Ya, jadi itu kelebihan e-learning itu. Nah, tetapi kelemahannya itu tadi kalau di Indonesia kita itu fasilitasnya belum lengkap. Ya, di kota-kota besar saja yang fasilitasnya itu ada gitu ya. Kalau di Jakarta ya dari ibu kota provinsi sampai ibu kota kelurahannya jaringannya kuat dan bagus kalau di Jakarta kan, sehingga bisa berlangsung ya ini pembelajaran menggunakan e-learning gitu. Nah, tetapi kalau kita di Jambi, di kota Jambi kemungkinan bisa gitu ya, tapi beberapa kilometer dari kota Jambi sudah mulai ngadat gitu ya jaringan internetnya gitu. Nah, jadi kalau kita di Provinsi Jambi kayaknya untuk proses pembelajaran menggunakan e-learning ini sangat-sangat ini gitu ya, sangat-sangat banyak kendalanya, terutama jaringan. Nah, kemudian tadi kesiapan katanya, kesiapan di Indonesia dan dunia gitu ya. Kalau saya lihat, kalau kita di Indonesia ini kalau dikatakan siap-siap juga ya, karena hampir semua siswa itu punya HP bagus semua ya, seri-seri terbaru semua. Kalau kita di Indonesia ini punya alat-alat elektronik itu ya, misalnya Samsung mengeluarkan fitur terbaru ya, berlomba-lomba orang beli yang baru tadi kan, fitur atau seri terbarunya. Nah, tetapi yang kita di Indonesia ini bukan penyalahgunaan, penggunaannya itu kalau kita cuma untuk ini aja, untuk senang-senang gitu ya, nggak dimanfaatkan untuk belajar gitu ya, untuk apa gitu kan, kita lebih digunakan untuk ini tadi Instagram gitu ya, atau apalah gitu yang untuk jadi kayak seleb gitu kan, menggunakan HP tadi gitu. Nah, kalau di negara-negara maju itu mereka itu nggak konsumtif kayak di kita. Ya, orang Indonesia itu kalau saya lihat dia sangat-sangat konsumtif ya. Misalnya ada HP seri terbaru, di kita lah yang sangat-sangat ini tuh ya. Misalnya baru berapa bulan dia beli HP, tetapi tiba-tiba ada seri terbaru udah ganti lagi gitu kan. Jadi kalau kita di Indonesia ini tidak melihat kemanfaatan dari barang yang kita punya, lebih ke tren gitu ya, tren terbaru gitu. Padahal kalau orang-orang di negara maju itu jadul-jadul HP-nya itu, mereka tidak terlalu gitu memperhatikan merek seri terbaru, yang penting bisa berkomunikasi dan alatnya masih bagus gitu. Kalau kita lihat itu ya, HP orang di Jerman itu banyak jadul-jadul. Jadi mereka itu kalau tidak rusak tidak ganti gitu. Nah, bukan kayak di kita baru beli 3 bulan tiba-tiba keluar seri terbaru gitu kan. Nah, udah ganti. Kita lebih melihat itunya gitu, bukan ketermanfaatan dari barang yang kita punya gitu. Nah, padahal kalau mau dikatakan siap, berarti sangat siap kita. Seri terbaru itu kan sangat-sangat canggih gitu kan, bisa digunakan untuk apapun gitu, apalagi hanya untuk pembelajaran gitu kan. Itu tadi. Nah, selain itu, kalau di kita ini kan kayak guru itu kan masih gaptek gitu kan, mereka itu belum bisa menggunakan gitu kan, menggunakan fitur-fitur yang ada baik di laptop, baik di HP gitu kan, sehingga nanti kendalanya ketika, padahal mereka punya misalnya media pembelajaran atau bahan ajarnya itu yang bisa digunakan di jaringan gitu ya, mau pakai laptop, komputer atau HP, tetapi mereka tidak bisa gitu memanfaatkannya gitu, karena mereka itu tadi yang bisanya cuma telepon atau SMS gitu kan.
Nah, dia tidak tahu fitur-fitur yang lain itu sangat bermanfaat gitu ya untuk digunakan di dalam proses pembelajaran gitu. Itu pula kendalanya ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau yang dinamakan e-learning itu ya semua pembelajaran yang menggunakan elektronik ya, yang didukung oleh komputer ya, kemudian HP Android, laptop dan sebagainya itu masuk ke e-learning gitu. Jadi pembelajaran e-learning itu ya interaktif gitu. Contohnya yang sangat interaktif, bukan Zoom tidak interaktif, Zoom itu sangat interaktif ya. Nah, tetapi cara bolos siswa sekarang ya. Kalau cara bolos siswa zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Kalau zaman dulu cara bolos siswa itu kan guru ngajar di kelas dia lompat pagar kan pergi. Kalau sekarang dia guru ngoceh di Zoom dia tutup ini speaker, video ditutupnya. Nah itu bolos namanya sekarang itu. Jadi bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang itu cara bolos siswa gitu. Ya, jadi untuk e-learning itu ya sangat-sangat membantu apalagi pada masa pandemi sekarang gitu kan, tidak perlu tatap muka langsung karena takut terinfeksi gitu kan. Nah, dengan cara adanya Zoom, Google Meet dan sebagainya gitu ya. Kita bisa tatap muka gitu dan bisa menjelaskan. Guru bisa menjelaskan, siswa bisa mendengar. Tetapi itu tadi ya. Mungkin jaringan nanti ketika sedang ngajar enak-enak jaringannya putus gitu ya, dan sebagainya lah kendalanya. Kayaknya itu saja tambahan dari saya, yang lain-lainnya tadi udah cukup bagus ya kelompok penyaji menjelaskannya. Oke, saya balikkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Prof atas tambahannya. Untuk sesi selanjutnya kita berikan 3 pertanyaan untuk sesi kedua. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan, kami persilakan. Tadi cuma 2 pertanyaan, Prof. Apakah tetap kita lanjut? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, kami persilakan teman-teman. Udah paham semua? Kami persilakan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk sesi kedua. Di sesi pertama tadi 2 pertanyaan tadi sudah dijawab dan juga ditambahkan oleh Prof. Untuk sesi kedua kami berikan 3 pertanyaan lagi kepada teman-teman. Tidak ada lagi kayak ini, Prof. Nggak ada lagi, udah paham semua. Hebat ya, udah pintar semua. Jadi gini ya, untuk pembelajaran ini kalau bisa yang kan siswa itu kan tidak ini dia kan misalnya sekali belajar langsung paham gitu ya. Nah jadi pembelajaran itu dikombinasikan aja ya ketika kita melakukan pembelajaran e-learning atau online gitu ya. Ketika kita menjelaskan kita boleh saja pakai Zoom ya atau pakai Google Meet dan sebagainya supaya kita bisa terlihat oleh siswa. Nah tetapi kan nanti kalau berhenti, kita sudah selesai berhenti mengajar, Zoom udah dimatikan gitu kan siswa akan lupa apa yang kita jelaskan. Nah caranya Bapak dan Ibu guru itu punya blog ya, punya blog, jadi materi yang dijelaskan di dalam Zoom tadi masukkan ke blog, jadi nanti siswa kapanpun bisa berkunjung ke blog Bapak dan Ibu. Di blog itu buat tugas, pertanyaan, dan latihan gitu, lengkapi supaya nanti siswa kalau mereka lupa bisa berkunjung ke blog Bapak dan Ibu gitu. Jadi tidak akan kehilangan jejak gitu apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu di Zoom gitu. Kecuali mereka mengaktifkan record gitu kan sehingga terekam gitu. Tetapi kalau kata saya, selain kita fasilitas untuk menjelaskan pakai Zoom atau Google Meet, tetap ada website masing-masing guru atau dosen itu untuk menyajikan materi pembelajaran, kemudian soal latihan dan tugas di sana gitu, biar siswa kapanpun bisa berkunjung ke blog. Nah, kalau memang misalnya Bapak dan Ibu mau berdiskusi satu kelas, gunakan Edmodo ya. Jadi di Edmodo itu buat kelas. Jadi semua siswa diundang, di-invite oleh Bapak atau Ibu guru ke Edmodo-nya. Nah, di sana nanti Bapak dan Ibu guru membuat
soal atau pertanyaan atau kasus yang harus didiskusikan. Jadi nanti siswa bisa masuk. Di waktu yang sama bisa memberikan masukan dan membahas apa yang kita kasihkan tadi. Kemudian ada paper school gitu kan. Banyak itu. Jadi banyak fasilitas yang Bapak dan Ibu harus kuasai gitu ketika melakukan pembelajaran melalui e-learning gitu. Pembelajaran lewat elektronik gitu. Ada yang sudah menggunakan Edmodo? Paper School. Ya, itu ada semua programnya ya, tinggal Bapak dan Ibu pelajari aja. Ya, di tutorial buat blog kemarin ya. Tutorialnya banyak di YouTube untuk buat kelas Edmodo, buat Paper School. Ya, karena bukan apa-apa. Jangan Bapak dan Ibu guru kalah sama anak SD. Anak SD di kota-kota besar itu udah pintar semua bikin Edmodo sama Paper School itu kan, karena mereka itu kebutuhan gitu. Karena pembelajaran berlangsung itu udah disampaikan seperti itu gitu. Ya, jadi kalau di kelasnya itu, kalau memang tatap muka kayak di kelas, mereka belajarnya lewat Zoom gitu ya, Zoom atau Google Meet. Nah, nantinya tugas-tugas lewat Edmodo dan diskusi kapanpun gitu. Oke, ya jadi mudah-mudahanlah dari kuliah 8 kali ini Bapak dan Ibu udah punya ilmunya untuk pembelajaran jarak jauh ya, atau e-learning. Ya, jadi nanti kalau ditanya orang, tahulah ilmu tentang e-learning itu, walaupun belum bisa misalnya mengaplikasikan dan sebagainya gitu ya, tetapi adalah gitu. Kalau ditanya orang, jawaban yang tepat itu, jangan ngawur jawabnya. Oke, ya untuk tugas yang buat blog disempurnakan lagi, karena saya sudah cek blognya baru asal jadi kalau saya lihat ya. Semuanya minimalis, semua apa yang dilaporkan atau diisi di semua fiturnya. Nah, jadi nanti tolong dilengkapi jadi seperti benaran website Bapak dan Ibu untuk pembelajaran gitu ya. Kasih materinya, kasih tugas dan sebagainya. Sementara jadiin siswa teman-teman aja gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu ini jangan malas kunjungi blog-blog kawannya gitu. Kasih pertanyaan, kasih penjelasan biar kayak aktif gitu. Nah, itu jadi nilai mid semester ya. Jadi saya tidak ngasih ujian. Jadi 2 minggu lagi blognya saya cek saya nilai. Jadi saya kasih waktu 2 minggu Bapak dan Ibu untuk melengkapi blog yang dibuat. Jadi jadikan seperti website benar-benar itu kelas Bapak dan Ibu. Siswa akan berkunjung kapanpun, akan mempelajari materi yang disajikan di sana, tugas yang diberikan, dan sebagainya. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk kuliah hari ini, sepertinya harus ditutup oleh kelompok penyaji. Jadi untuk nutupnya saya kasihkan ke ini lagi, ke kelompok penyaji. Silakan. Ya, baik. Rinaldi, jadi buka ya. Yang buka tadi siapa? Saya Pak Beni, Pak. Oke, ya. Kasihkan ke yang buka, dia juga yang nutup. Ya. Minggu depan sudah dengan Pak Sam ya, jadi nanti kalian kontak Pak Sam ya. Baik. Baik. Ya, Pak. Oke. Tambahan dari Prof. Muhaimin tadi. Akhiri pertemuan ke-8 kita pada sore hari ini. Terima kasih atas informasinya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Aldip ya. Pak. Nah, masih lagi bagi Pak. Oh, N nih. Tutup nih. Makasih, Pak. Ya, sama. Sampai ketemu lagi di dunia nyata ya. Terima kasih, Prof. Iya, Pak. Maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi, baru ini, tingkat tukaran.